Dikira miskin saat hadiri pernikahan mantan suami menggunakan becak, mereka syok setelah tahu aku pemilik hotel tempat mereka menikah. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit sore terasa lebih cerah dari biasanya. Langkahku ringan, penuh semangat. Aku baru saja menghabiskan setengah gajiku untuk membeli kue favorit Reza, dan memesan makan malam dari restoran mahal yang selama ini hanya kami lihat lewat kaca etalase. Aku bahkan meminta izin pulang lebih awal kepada manajer hotel tempatku bekerja sebagai resepsionis, demi menyiapkan kejutan ulang tahun untuk suamiku tercinta. Sudah lama kami tak benar-benar menghabiskan waktu berdua. Reza belakangan ini sibuk, katanya pekerjaannya semakin berat, banyak tekanan dari atasannya. Aku percaya padanya. Aku pikir, mungkin dengan sedikit kejutan, aku bisa membuatnya tersenyum dan melupakan sejenak lelah dunia. Namun semua semangat itu berubah menjadi beku saat aku membuka pintu apartemen kami. Awalnya aku mengira sedang berhalusinasi. Suara tawa lirih dari balik kamar kami terdengar seperti bisikan setan. Jantungku berdegup kencang saat langkahku mendekat. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celah itu, aku melihat, bukan hanya Reza, tapi malah wanita yang selama ini hanya kudengar dari cerita samar Reza. Katanya, dia atasan langsungnya. Kaya, elegan. Wanita sukses dengan semua yang kupikir tidak akan pernah tertarik pada pria sederhana seperti Reza. Tapi disitulah mereka, tanpa rasa bersalah, bercanda sambil berpelukan, di atas ranjang tempat kami biasa berbagi mimpi. Tanganku gemetar. Kue ulang tahun yang kubawa jatuh menghantam lantai. Suaranya keras, tapi tak sekeras hancurnya hatiku. Reza menoleh. Wajahnya tak menunjukkan rasa bersalah. Justru ada kilatan lega seolah ia telah menunggu saat ini datang. Malah hanya tersenyum kecil, tidak terganggu sama sekali dengan kehadiranku. Seperti akulah tamu tak diundang di hidupku sendiri. Kita tidak seimbang, Dinda, kata Reza sambil menatapku dengan tatapan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Dingin. Jauh. Tak berperasaan. Aku butuh seseorang yang bisa membawaku lebih tinggi. Kamu terlalu biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pecahan kaca yang menancap ke kulitku. Tidak cukupkah semua yang sudah aku berikan? Aku bekerja siang malam, menabung, mengurangi kebutuhanku, hanya agar kami bisa hidup layak. Tapi ternyata, cintaku tidak cukup tinggi untuk mengejar ambisi Reza. Tanpa memberiku kesempatan membalas, ia meraih jaketnya, mengecup kening Mala, lalu pergi, meninggalkanku berdiri di tengah puing-puing harapan. Kupandangi sisa kue ulang tahun yang kini berantakan di lantai. Lilinnya masih menyala samar, seperti hatiku yang enggan pada meski dibakar pengkhianatan. Dalam diam, aku berjanji, jika hari ini aku dipatahkan, maka besok aku akan menjadi lebih dari sekadar biasa. Aku akan bangkit, bukan untuk membuat Reza menyesal, tapi untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku layak, lebih dari cukup. Hari-hari setelah kepergian Reza berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap sudut apartemen mengingatkanku padanya. Baju-bajunya masih tergantung, cangkir kopinya masih di rak, dan kenangan tentang kami seperti hantu yang tak mau pergi. Aku sempat ingin menyerah. Rasanya, untuk apa lagi hidup jika segala yang kubangun selama ini hancur dalam sekejap? Tapi saat aku terpuruk di lantai ruang tamu, di antara tumpukan surat tagihan dan air mata yang tak kunjung kering, sebuah surat datang, dikirimkan oleh pengacara keluarga. Ayahku, yang meninggal 5 bulan lalu karena serangan jantung, ternyata meninggalkan sebuah warisan yang tak pernah kubayangkan. Sebuah hotel kecil di pinggir kota, nyaris bangkrut, ditinggalkan oleh tamu dan reputasi. Hotel itu pernah menjadi kebanggaannya saat aku masih kecil, tempat kami menghabiskan akhir pekan, tempat aku belajar menyapa tamu dan membereskan meja resepsionis dengan tangan kecilku. Namun sejak ibuku meninggal, ayah perlahan menutup diri, dan hotel itu pun ikut tenggelam bersama semangat hidupnya. Saat pertama kali kulihat bangunan tua itu lagi, rasanya seperti melihat rumah masa kecil yang hampir tak bisa dikenali. Catnya mengelupas, papan nama retak,
dan taman yang dulu penuh bunga lavender kini ditumbuhi rumput liar. Aku berdiri di depan pintu masuk, menggenggam surat warisan itu dengan tangan gemetar. Apa aku sanggup? Tanyaku pada diri sendiri. Aku hanya seorang resepsionis. Pengalaman mengelola hotel? Nol. Modal? Tak ada. Tapi di tengah semua keraguan itu, satu suara dalam hatiku berkata, kamu tidak lagi hidup untuk orang lain. Saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Keputusanku untuk mengambil alih hotel itu mengejutkan banyak orang, termasuk sahabatku sejak SMA, Rian. Dia yang pertama datang menawarkan bantuan. Rian bukan hanya teman, dia seperti rumah. Diam-diam, ia telah membangun bisnis restoran yang kini cukup sukses, dan meski sibuk, ia selalu punya waktu untukku. Hotel ini punya potensi, katanya saat kami mengelilingi lobi yang sepi. Kamu cuma butuh keberanian untuk percaya pada dirimu sendiri. Kami mulai dari nol. Menata ulang kamar demi kamar, memperbaiki pipa-pipa bocor, mengganti spray yang baunya apek, dan menciptakan ulang brand hotel itu. Aku belajar semua hal, dari cara membaca laporan keuangan sampai mengelola krisis saat tamu komplain. Rian membantuku menghadirkan jaringan supplier dan koneksi ke influencer lokal. Kami bahkan mengganti nama hotel menjadi The Grand Lavender, sebagai penghormatan untuk bunga favorit ibuku dan kenangan masa kecilku yang selalu wangi lavender. Tidak ada yang mudah. Beberapa kali aku nyaris menyerah, terutama saat hujan bocor merendam lobi yang baru direnovasi, atau saat seorang tamu mengunggah ulasan buruk karena pendingin ruangan rusak. Tapi setiap kali aku goyah, aku ingat malam ketika Reza berkata aku terlalu biasa. Dan aku tahu, aku tak ingin menjadi wanita yang hanya dikenang karena pernah ditinggalkan. Aku ingin dikenal karena bangkit, karena membuktikan bahwa yang diremehkan bisa jadi luar biasa. Dan di sanalah aku. Bukan lagi Dinda yang menangis di lantai, tapi Dinda yang berdiri di balik meja resepsionis hotel miliknya sendiri, dengan tekad baru dan mata yang kini memandang masa depan, bukan masa lalu. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama untuk membuktikan siapa dirimu. Setidaknya, itulah yang kutanamkan di pikiranku setiap kali lelah nyaris menenggelamkanku. Hari demi hari, aku hidup bersama detak jam hotel. Bangun saat matahari belum muncul, tidur ketika para tamu sudah terlelap. Tapi dari kerja keras tanpa henti itulah, pelan-pelan, keajaiban mulai menjelma. The Grand Lavender Hotel bukan lagi bangunan kusam yang dijauhi orang. Aroma lavender kembali memenuhi lobinya, kali ini dari diffuser modern dan buket segar di setiap meja tamu. Dinding-dindingnya kini bersih dan hangat, dengan sentuhan elegan yang tak terkesan mewah berlebihan. Aku memilih konsep home boutique, tempat orang bisa merasa pulang meski mereka sedang jauh dari rumah. Dan ternyata, itu menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang lelah dengan formalitas hotel besar yang kaku dan dingin. Aku belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang angka, tapi tentang cerita. Maka setiap sudut hotel ku beri jiwa. Di ruang makan, tergantung lukisan-lukisan ibuku. Di rooftop kecil, kutanami lavender yang kupelihara sendiri setiap pagi. Di kamar-kamar, kuserahkan perhatian pada detail kecil. Lampu baca yang hangat, bantal empuk, catatan tangan dengan ucapan selamat datang. Aku ingin setiap tamu merasa dilihat, dihargai, dan dikenang. Media mulai memperhatikan. Tanpa banyak sorotan pada siapa pemiliknya, The Grand Lavender mulai masuk daftar hotel rekomendasi di blog perjalanan, lalu muncul di akun Instagram para influencer lokal. Tapi aku tetap memilih diam di balik layar. Biarlah publik mengenal hotelku, bukan diriku. Aku bukan wanita yang haus pujian. Aku hanya ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku, tanpa perlu embel-embel, istri siapa, atau anak siapa. Rian, seperti biasa, selalu ada. Kadang ia mampir membawa makan siang, kadang membantu mengurus urusan vendor saat aku kewalahan. Kami semakin dekat, tapi dia tidak pernah memaksa. Dia tahu aku masih menyembuhkan diri, dan dia menunggu tanpa suara. Tapi kehadirannya adalah salah satu alasan kenapa aku bisa melewati semuanya. Dinda yang dulu sudah tidak ada, katanya suatu malam di rooftop sambil menatap langit kota. Yang ada sekarang adalah perempuan yang bahkan bisa menginspirasi orang yang mencintainya untuk jadi lebih baik. Kalimat itu menampar lembut.
Bukan karena aku terharu, tapi karena aku baru sadar, aku sudah sejauh ini. Dari seorang wanita yang ditinggal di hari ulang tahun suaminya, kini aku menjadi seorang pemilik hotel yang mulai diperhitungkan di industri. Aku tidak hanya bertahan, aku tumbuh. Bukan demi balas dendam semata, tapi demi diriku yang pantas bahagia. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Dunia belum tahu siapa di balik kesuksesan The Grand Lavender. Dan aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari bayang-bayang, dengan cara yang paling elegan, diam, tapi menghentak. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan aroma kopi pagi yang kukenal dari mesin di ruang staf, dan dering telepon resepsionis yang tak pernah berhenti. Aku tengah menandatangani laporan pemesanan kamar saat salah satu staf datang membawa amplop putih dengan segel emas. Tampak mahal dan mewah. Untuk Ibu Dinda langsung, katanya. Aku sempat mengernyit. Jarang sekali ada undangan dikirim langsung dengan nama lengkap dan tulisan tangan di atasnya. Aku belum merasa istimewa. Belum. Tapi begitu membuka amplop itu, jantungku berhenti sepersekian detik. Di atas kertas tebal berembos itu tertera dengan jelas, undangan pernikahan Reza Kemala. Tanganku kaku. Napasku tercekat. Sekuat apapun aku berpura-pura sudah sembuh, nama mereka masih terasa seperti luka lama yang belum sepenuhnya menutup. Rasa itu bukan lagi cinta, melainkan bekas terbakar. Aku membaca ulang namanya, memastikan bahwa mataku tidak menipu. Tapi jelas tertulis, tanggal, waktu, dan lokasi pernikahan. Dan ketika mataku sampai ke bagian bawah, aku nyaris tertawa. Lokasi, The Grand Lavender Hotel. Butuh beberapa saat untuk otakku mencerna ironi kejam yang terpampang di hadapanku. Reza dan Mala, dua orang yang pernah menghancurkanku tanpa rasa bersalah, memilih hotel milikku sebagai tempat mereka bersumpah setia. Mereka tidak tahu. Mungkin berpikir ini hanya hotel kecil dengan rating bagus dan harga masuk akal. Mereka tidak pernah tahu siapa di balik semua ini. Dan aku pun tak pernah merasa perlu memberitahu. Aku menaruh undangan itu di meja tanpa ekspresi, lalu berdiri. Tubuhku masih terasa hangat oleh rasa tak percaya yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Semacam campuran getir dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Di saat itulah Rian masuk, membawa laptop dan tumpukan berkas kerjasama yang belum sempat kami selesaikan. Tatapannya langsung jatuh pada wajahku. Ada apa? Tanyanya cepat. Ia mengenalku terlalu baik. Bahkan getar sekecil apapun dalam nadaku bisa ia baca. Aku menunjuk ke undangan yang tergeletak di meja. Rian mengambilnya, membaca cepat, lalu mengangkat alis. Sekilas, aku melihat matanya berubah gelap. Ini bercanda? Tanyanya. Aku menggeleng. Nyata. Hening mengendap selama beberapa detik. Lalu ia duduk, menatapku dalam-dalam. Kau akan datang. Aku tersenyum tipis, setipis rasa iba yang kupunya untuk mereka. Belum tahu. Dan seperti biasa, Rian tahu persis apa yang harus dikatakan saat aku terombang-ambing di antara logika dan luka lama. Kalau kau mau datang, katanya, pelan tapi mantap, datanglah bukan sebagai Dinda yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai Dinda yang kini punya segalanya. Yang berdiri di atas tanah miliknya sendiri, di bangunan yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Hadir bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi untuk menunjukkan bahwa kau tak pernah kalah. Bahkan saat mereka mengira kau sudah hancur. Kata-katanya menggema dalam pikiranku bahkan setelah ia selesai bicara. Mungkin ini bukan hanya undangan biasa. Mungkin ini adalah panggilan untuk penutupan luka. Atau bahkan, awal dari panggung balas dendam yang tak pernah kuminta tapi kini disodorkan langsung ke hadapanku. Dan saat malam tiba, aku berdiri di depan cermin kamarku, menatap pantulan seorang wanita yang dulu rapuh tapi kini telah tumbuh tajam dan tenang. Satu kalimat terlintas di kepalaku, kalimat yang tak pernah kukira akan kuucapkan dengan senyum. Baiklah, Reza, aku akan datang ke pernikahanmu. Tapi kau akan berharap aku tidak pernah muncul. Hari itu akhirnya datang. Suasana The Grand Lavender Hotel pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Lebih mewah, lebih ramai, dan lebih bising dari biasanya. Balon-balon putih dan emas menggantung dari langit-langit, bunga mawar dan anggrek memenuhi setiap sudut lobi,
serta iringan musik klasik mengalun pelan dari pengeras suara. Tamu-tamu berdatangan dengan gaun mahal dan jas formal. Wajah mereka dihias tawa dan bisik-bisik kecil tentang betapa wah dan mewahnya pernikahan ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik kemegahan itu, sang pemilik hotel sedang mempersiapkan penampilan yang akan mengubah segalanya. Aku berdiri tak jauh dari gang sempit dekat dapur, mengenakan gaun sederhana berwarna krem pucat yang tampak sedikit kusut jika dibandingkan dengan tamu-tamu glamor. Rambutku kukuncir rendah, hanya disisir seadanya. Wajahku nyaris polos, hanya bedak tipis dan lip balm. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada tas bermerek. Yang menemaniku hanyalah satu sopir becak yang kukenal sejak dulu, Pak Saman, yang dengan setia mengantarku ke gerbang hotel pagi itu, sementara tamu-tamu lain datang dengan mobil mewah atau sedan pengantin. Sebelum melangkah masuk, aku menarik napas dalam-dalam. Ada detak aneh di dadaku. Bukan gugup, bukan takut, tapi semacam kesadaran akan ironi besar yang sedang kupijak. 2 tahun lalu, aku dibuang tanpa ampun. Hari ini, aku berdiri di ambang pintu tempat mantan suami dan wanita yang merebutnya akan mengucap janji suci di tempat milikku. Di atas lantai yang kubersihkan, lampu gantung yang kubeli dengan sisa tabungan, dan staf-staf yang kupimpin setiap hari. Saat melangkah masuk ke area pesta, mataku segera menangkap beberapa wajah yang kukenal. Beberapa rekan kerja lama Reza, beberapa teman kuliahku dulu, bahkan beberapa tetangga lama kami. Mereka menatapku sekilas, ragu, bingung, sebagian langsung meremehkan. Siapa yang undang dia? Bisik seorang wanita bergaun merah di dekat pintu. Pakai becak. Serius? Sahut temannya, terkekeh. Aku tidak membalas. Aku duduk di kursi barisan belakang, mengambil posisi paling tidak mencolok, meski dalam hati aku tahu, sebentar lagi, semua mata akan tertuju padaku. Tak butuh waktu lama sebelum Mala melihatku dari kejauhan. Wajahnya langsung berubah masam. Dia mendekati pelayan hotel, ironisnya, staf yang ku-training sendiri, dan berbisik sesuatu. Tak lama kemudian, seorang pelayan mendatangiku. Maaf, Mbak, Ibu, tamu undangan terbatas. Mungkin kursi di luar lebih nyaman, katanya gugup. Jelas tidak ingin menyinggung tapi juga terjebak di antara perintah dan rasa hormat. Aku hanya tersenyum. Saya akan tetap di sini. Tidak apa. Tempat ini nyaman kok. Tepat saat itu, suara langkah sepatu Pak Andri, manajer operasional hotel, terdengar mendekat. Ada apa ini? Tanyanya, menatap pelayan yang masih berdiri kikuk. Seketika, matanya bertemu dengan mataku. Ia tersentak, lalu berdiri tegak. Maaf, ini Bu Dinda, pemilik hotel kita. Tolong hormati beliau. Hening. Ruangan yang tadi dipenuhi bisik-bisik seketika diam. Mala berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya memucat. Reza yang baru muncul dari ruang rias pengantin laki-laki tampak terpaku. Matanya menatapku seolah baru melihat hantu dari masa lalu. Atau mungkin, karma yang datang lebih cepat dari jadwal. Aku berdiri pelan, lalu berjalan ke tengah ruangan. Langkahku tenang, meski detik-detik terasa berat. Aku mengeluarkan kartu nama dari clutch kecil yang kusimpan di balik gaun. Kartu elegan dengan huruf keemasan. Dinda Aulia, founder CEO The Grand Lavender Hotel. Aku menyodorkannya pada Reza dan Mala, senyumku tipis, tanpa nada dendam. Selamat menikah, ucapku lembut. Semoga bahagia di hotel milik saya. Seketika, bisik-bisik berubah menjadi gumaman terkejut. Beberapa tamu mulai mengambil gambar. Reza masih membeku, sementara Mala mencoba memasang senyum palsu, tapi ia gagal menutupi matanya yang berkaca-kaca. Aku tak butuh tepuk tangan. Aku tak datang untuk pamer. Aku datang untuk berdiri tegak di tempat yang dulu kutinggalkan dengan kepala tertunduk. Hari ini, aku berdiri sebagai bukti hidup bahwa yang pernah dianggap tak berharga bisa bangkit, lebih tinggi dari yang pernah meninggalkannya. Dan dari kursi belakang pesta itu, aku memutuskan untuk tidak tinggal lama. Karena kemenangan terbaik adalah ketika kau memilih untuk pergi dengan tenang, sementara mereka masih sibuk mencerna siapa kau sebenarnya. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa dan pujian kini mendadak sunyi seperti kuburan. Bahkan suara alat musik yang dimainkan live band pun perlahan mereda, seolah ikut membaca situasi. Semua mata mengarah padaku,
perempuan dengan gaun sederhana, yang sebelumnya dianggap pengganggu, tapi kini berdiri sebagai pemilik panggung sesungguhnya. Reza berdiri kaku. Matanya menatapku lama, seperti berusaha memahami sesuatu yang tak masuk akal dalam logikanya. "Kamu, pemilik hotel ini?" Suaranya rendah, serak, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya datar. "Iya." Aku membangunnya ulang. Dengan tanganku sendiri. Dari nol. Mala melangkah pelan mendekat. Senyum kecutnya mencoba bertahan di wajah yang jelas-jelas diliputi syok. Ini hanya lelucon, kan? Mana mungkin kamu yang cuma resepsionis?" Aku menghela napas, lalu menatapnya tanpa amarah, hanya sebuah rasa iba. "Kau benar. Dulu aku resepsionis. Tapi hidup itu bergerak, Mala. Sayangnya, tak semua orang ikut tumbuh. Ada yang sibuk meremehkan orang lain, sampai lupa membangun dirinya sendiri." Pak Andri, manajer hotel, dengan sigap menjelaskan di depan para tamu yang mulai bertanya-tanya. "Benar, Bapak dan Ibu sekalian. The Grand Lavender dimiliki dan dikelola oleh Ibu Dinda Aulia. Beliau adalah pemilik sah dan pendiri hotel ini sejak 2 tahun terakhir. Kami bangga bekerja di bawah kepemimpinannya." Reza terlihat semakin kacau. Ia memijat pelipis, seolah mencoba membalik waktu. "Dinda, kenapa kamu gak pernah bilang apa-apa?" tanyanya, setengah menyesal, setengah terkejut. Aku tertawa kecil. "Untuk apa aku bilang? Supaya kamu datang minta maaf? Supaya kamu bangga karena aku berhasil setelah kamu buang?" "Tidak, Reza. Aku tidak butuh pengakuanmu. Aku hanya butuh membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpa siapapun, bahkan tanpamu." Mala mulai panik. Beberapa tamu mulai bisik-bisik. Ada yang membuka ponsel, menghubungkan cerita dengan hotel yang belakangan ini naik daun. "Jadi, hotel tempat kamu nikah ternyata punya mantan istrimu?" tanya salah satu tamu. Suaranya tak sengaja terdengar cukup keras untuk memicu ledakan tawa kecil di sudut ruangan. Wajah Mala memerah, lalu ia menyambar tangan Reza. "Kita gak harus dengerin dia. Ayo lanjutkan acaranya," desisnya. Tapi Reza diam, seperti sedang menelan kepahitan terbesar dalam hidupnya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia merasa kalah. Dan kali ini, dia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku menoleh ke arah staf hotel yang berdiri di dekat panggung. "Terima kasih atas kerjanya hari ini. Pastikan tamu tetap dilayani dengan baik. Ya, ini tetap hari bahagia untuk mereka." Suaraku tenang, netral, tanpa sarkasme. Aku tidak datang untuk merusak. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak hancur, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Beberapa tamu mulai menghampiriku diam-diam. Ada yang sekadar menyalami, ada yang memuji hotel, ada juga yang meminta maaf karena tadi sempat menatapku dengan pandangan meremehkan. Aku menerimanya semua dengan senyum ringan. Bukan karena aku memaafkan mereka, tapi karena aku tahu, hari ini, tanpa perlu menyombong, dunia akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Saat aku hendak meninggalkan ruangan, Rian muncul di dekat pintu masuk. Ia mengenakan jas gelap, menatapku sambil menyembunyikan senyum bangga. "Kau mencuri pertunjukan," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tidak merusak pernikahan mereka. Aku hanya datang sebagai tamu. Tamu kehormatan, mungkin. Yang kebetulan punya gedungnya, sambung Rian, tertawa kecil. Dan di tengah segala hiruk-pikuk yang mulai memanas karena gosip yang menyebar cepat, aku melangkah keluar ruangan pesta, dengan kepala tegak dan langkah ringan. Hari ini bukan tentang balas dendam. Hari ini tentang kemenangan yang tenang. Bahwa dalam diam, seseorang bisa tumbuh begitu tinggi, hingga mereka yang pernah merendahkannya harus mendongak untuk melihatnya lagi. Mala tidak pernah suka kalah. Apalagi kalah dari seseorang yang dulu ia anggap kelas bawah, bahkan bukan saingannya. Dinda, bagi Mala, hanyalah resepsionis biasa, wanita sederhana yang mudah ditaklukkan dan dilupakan. Tapi sekarang, Dinda berubah menjadi ancaman. Lebih dari itu, pengingat pahit bahwa tidak semua orang yang tampak biasa akan tetap di bawah selamanya. Pernikahan dengan Reza yang semula hanya strategi sosial mulai terasa seperti beban. Apalagi setelah kejadian di pesta pernikahan mereka, berita tentang Dinda menyebar seperti virus.
Bisik-bisik tetangga sosialita mulai terdengar. Itu loh, pengantinnya nikah di hotel milik mantan istrinya. Malu banget ya? Bahkan beberapa temannya yang dulu memuja-muja gaya hidup Mala kini memilih menjaga jarak, takut ikut terseret dalam drama yang mulai diliput media gosip. Mala geram, terluka. Dan seperti biasa, ketika dia merasa tersudut, satu-satunya cara yang ia tahu hanyalah menyerang balik. Dia pikir menang karena punya hotel? Oke, kita lihat sekuat apa hotelnya bertahan. Gumamnya di balik kemudi mobilnya. Malam itu, Mala mulai menjalankan rencana balas dendamnya dengan licik. Ia memanfaatkan koneksinya, teman-teman dari kalangan pengusaha dan influencer lokal, untuk menyebar rumor pelan-pelan. Pertama-tama, ia membayar 2 akun gosip lokal untuk menulis artikel anonim. Hotel mewah di tengah kota diduga tak punya sertifikat keamanan lengkap. Diikuti dengan unggahan di Instagram yang memperlihatkan foto-foto editan kabel listrik terbuka dan kolam renang yang, katanya, tak layak pakai. Beberapa hari kemudian, seorang tamu hotel tiba-tiba mengeluh di media sosial tentang makanan yang membuatnya sakit perut. Padahal, setelah diselidiki oleh tim dapur, tak ada bukti bahwa makanan itu bersumber dari hotel. Dinda tahu, semua ini terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Dan dugaannya terbukti. Suatu malam, lewat kamera CCTV, staf keamanan mendapati seseorang menyelinap ke ruang boiler dan mematikan sistem AC lantai 3 secara manual. Tamu-tamu yang menginap pun mulai protes karena udara yang panas tak tertahankan. Untungnya, insiden itu cepat ditangani. Tapi Dinda tak tinggal diam. Ia memerintahkan Pak Andri untuk membuka semua rekaman CCTV dari sepekan terakhir. Dari situlah segalanya terkuak. Salah satu staf house keeping baru ternyata disusupi oleh orang suruhan Mala. Pria itu kedapatan mengutak-atik jaringan wifi dan menyabot jaringan pemesanan online sehingga banyak booking kamar tiba-tiba dibatalkan otomatis. Dinda langsung memanggil pria itu ke ruangannya. "Aku dibayar untuk bikin hotel ini kelihatan buruk," katanya dengan suara pasrah, menghindari tatapan Dinda. "Aku gak tahu harus lapor ke siapa." "Maaf, Bu. Saya cuma butuh uang." Dinda menarik napas panjang. "Oleh siapa?" Pria itu ragu. Tapi setelah didesak, ia menjawab, "Ibu Mala." Nama itu keluar dengan tegas. Dan Dinda tidak terkejut, hanya kecewa. Mala tak hanya tega menghancurkan rumah tangga orang lain, tapi kini mencoba menghancurkan hasil kerja keras bertahun-tahunku. Rian, yang mendengar kejadian ini, langsung naik pitam. Dia sudah kelewatan. "Kau harus lapor polisi, Din. Ini sudah masuk ke ranah kriminal." Namun Dinda menahan. "Belum saatnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa melawannya, dengan cara yang lebih elegan." Dinda lalu memerintahkan IT Hotel untuk memperketat sistem keamanan internal. Ia juga merilis pernyataan resmi bahwa hotel sedang dalam audit internal karena peningkatan sistem pelayanan, dan mengundang beberapa influencer travel untuk menginap gratis, sebagai bentuk counter terhadap isu yang beredar. Secara diam-diam, Dinda juga mengumpulkan semua bukti, rekaman CCTV, transaksi pembayaran ke pelaku sabotase, dan jejak digital rumor palsu yang disebarkan dari akun-akun tertentu. Ia menyimpan semuanya rapi. Karena saat waktu yang tepat tiba, semuanya akan digunakan untuk membungkam Mala, sekali dan untuk selamanya. Dan di balik layar, Dinda hanya tersenyum kecil saat membaca DM anonim yang muncul di akun bisnis hotelnya. "Kamu pikir kamu sudah menang? Permainan baru saja dimulai, Dinda." Tertanda M. Tapi Dinda tidak takut. Ia hanya membalas dengan satu kalimat. "Kamu lupa satu hal, Mala. Aku tidak main-main. Aku bertahan bukan karena keberuntungan, tapi karena aku tidak takut kalah." Dan permainan pun benar-benar dimulai. Aku sedang duduk di ruang kantor, menatap layar laptop yang memuat dokumen penting terkait ekspansi cabang baru hotelku, ketika Pak Andri mengetuk pintu dan masuk dengan wajah sedikit cemas. "Maaf, Bu Dinda. Ada seseorang yang ingin bertemu." Katanya dia pengusaha besar dan punya informasi penting terkait kasus hotel, ujar Pak Andri dengan nada ragu. Aku mengangkat alis, sedikit curiga. Aku sudah cukup banyak berurusan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan tersembunyi, dan aku tidak mudah terpengaruh oleh janji manis lagi. Namun,
Rasa ingin tahu itu lebih besar. Aku menyuruh Pak Andri untuk mengizinkannya masuk. Begitu pintu terbuka, seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam rapi memasuki ruangan. Matanya tajam, namun ada ketegangan yang aneh di balik tatapannya. Ia tersenyum ramah, meskipun sedikit dipaksakan. "Selamat pagi, Bu Dinda. Nama saya Ardian. Saya yakin kita bisa saling membantu," kata pria itu dengan suara rendah, namun penuh percaya diri. Aku menilai sekilas. Ardian tampaknya tidak seperti pengusaha biasa. Ia membawa aura yang lebih kuat, seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Aku menaruh perhatian lebih pada ucapan pertama yang dia lontarkan, bahwa dia yakin bisa membantu. "Langsung saja, Pak Ardian. Apa yang bisa saya bantu?" jawabku, mencoba tetap tenang. Ardian duduk di kursi seberang meja kerjaku, meletakkan map berisi dokumen di atas meja. Dengan sigap, ia membukanya dan menyodorkan sebuah kontrak yang sudah disusun rapi. "Apa yang saya tawarkan, Bu Dinda, adalah kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Saya tahu Anda sedang berusaha mengatasi beberapa masalah, terutama dengan ancaman sabotase yang datang dari luar. Saya bisa membantu menutupi kekurangan yang ada, memperkuat reputasi hotel Anda, dan bahkan memperluas pasar Anda." Aku menatapnya tanpa berbicara. Aku merasa seperti sedang dikelilingi oleh gelombang perasaan yang bercampur, keingintahuan, kewaspadaan, dan sedikit kecurigaan. Ardian melanjutkan, "Saya tahu bahwa Anda sudah melakukan banyak hal untuk menjaga reputasi Grand Lavender. Tapi saya rasa dengan koneksi saya, kita bisa mencapainya lebih cepat, dan mungkin dengan sedikit resiko. Semua ini bisa saya atur, asal Anda membuka pintu untuk kerja sama kita." Aku memandangi pria ini dengan penuh perhatian. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu yakin bisa membantu? Apa motivasinya di balik semua ini? "Kenapa saya harus percaya pada Anda?" tanyaku akhirnya. Suara masih tenang meski ada kekhawatiran yang mulai muncul. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan orang yang hanya ingin memanfaatkan situasi. Ardian tersenyum tipis, seolah sudah menyiapkan jawabannya. "Karena saya tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua sabotase itu. Saya tahu siapa yang berusaha menghancurkan Anda, dan saya tahu cara mengalahkan mereka." Mataku menyipit. "Maksud Anda Mala?" Ardian mengangguk pelan. "Ya, Mala. Dan keluarga yang ada di belakangnya. Saya punya informasi tentang mereka, Bu Dinda. Saya sudah memantau mereka lama sekali. Saya juga tahu bahwa hotel ini menjadi ancaman besar bagi mereka, dan mereka pasti tidak akan berhenti untuk menjatuhkan Anda." Aku merasa darahku berdesir. Mala, seperti yang ku tahu, dia tak pernah berhenti mengincar kejatuhanku. Tapi ini adalah hal baru yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Keluarga yang selama ini berusaha menutupi skandal mereka, tiba-tiba muncul begitu terang-terangan dalam rencana Ardian. "Apa yang kamu tawarkan, Ardian? Apa yang kamu harapkan dari semua ini?" Aku bertanya, merasa sangat waspada. Ardian menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan lebih serius. "Apa yang saya inginkan hanya satu hal, Bu Dinda. Saya ingin mengalahkan mereka. Saya tahu mereka telah memanipulasi banyak orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan saya tahu persis bagaimana mereka melakukannya, dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka di berbagai sektor. Saya ingin melihat mereka jatuh. Saya tidak ingin mereka berhasil, bukan hanya dengan hotel ini, tapi dengan semua yang telah mereka lakukan." Aku merenung sejenak. Sepertinya Ardian bukan hanya pengusaha biasa. Ada semacam dendam pribadi yang membara di dalam dirinya, yang membuatku merasa ada lebih dari sekadar keuntungan bisnis yang ia cari. Dendam yang bisa membawanya ke jalur yang lebih gelap. Tapi di sisi lain, tawaran ini tidak bisa aku abaikan. Mala dan keluarganya adalah ancaman nyata. Jika Ardian bisa menjadi sekutu, mungkin ini adalah kesempatan untuk mematahkan kekuatan mereka. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku akhirnya, setelah berpikir panjang. Aku tahu risikonya besar, tapi kadang-kadang, untuk memenangkan perang, kita harus bermain dengan api. Ardian tersenyum lebih lebar, seolah senang karena aku akhirnya menerima tawarannya. "Saya hanya butuh Anda untuk membuka beberapa pintu yang selama ini tertutup bagi saya.
Saya ingin mengakses jaringan bisnis mereka, dan Anda memiliki akses ke banyak pihak yang mereka perlukan. Saya akan membantu Anda mengendalikan pasar yang lebih besar lagi, sementara kita bisa meruntuhkan mereka dari dalam. Aku mengangguk pelan. Baiklah, Ardian. Tapi ingat, saya tidak akan bekerja dengan siapapun yang saya anggap merugikan. Jika kamu berpikir bisa memanfaatkan saya, kamu salah besar. Ardian tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Saya tidak akan pernah memanfaatkan Anda, Bu Dinda. Kita ada di pihak yang sama sekarang. Meskipun kata-katanya meyakinkan, aku tetap merasakan adanya bahaya tersembunyi. Namun, dalam dunia yang penuh intrik ini, kadang-kadang kita harus memilih siapa yang bisa kita percayai, meskipun kita tidak sepenuhnya tahu apa motif mereka. Dinda tahu, untuk memenangkan perang ini, tak cukup hanya dengan mengandalkan strategi sabar dan pertahanan. Mala dan keluarganya adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan penuh manipulasi, kebohongan, dan kekuatan uang. Untuk menghentikan mereka, Dinda harus berpikir lebih jauh. Selama beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Ardian, Dinda mulai bekerja sama dengan pria misterius itu. Mereka merancang serangkaian langkah cermat, yang seolah-olah berjalan dengan lancar, namun dibaliknya penuh dengan taktik licik yang mengarah pada kehancuran Mala. Dinda tidak bisa mengabaikan perasaan curiganya terhadap Ardian. Meskipun dia tampak berbagi tujuan yang sama, Dinda tahu bahwa dalam dunia ini, siapapun bisa mengkhianati siapa saja. Namun, meski ada ketidakpastian itu, Dinda juga tahu bahwa Mala sudah melewati batas. Skandal yang selama ini disembunyikan Mala semakin jelas di depan mata. Semua bukti yang ada tentang keterlibatan Mala dalam berbagai manipulasi proyek bisnis gelap kini di tangan Dinda dan Ardian. Dinda hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mempermalukan Mala di depan publik. Setelah 2 minggu bekerja sama secara diam-diam, Ardian menghubungiku dengan kabar yang sangat mengejutkan. Bu Dinda, suaranya berat di telepon. Saya baru saja mendapatkan dokumen yang sangat penting. Ini bisa menjadi akhir bagi Mala dan keluarganya. Saya sudah menghubungi beberapa jurnalis dan pengacara yang bersedia membantu kita, tapi kita harus bergerak cepat. Dinda menyandarkan punggungnya di kursi, meremas ponsel di tangan. Apa dokumen itu? Ini tentang penipuan besar yang dilakukan oleh perusahaan tempat Mala bekerja. Saya mendapat laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu telah menggelapkan dana proyek-proyek konstruksi besar. Dan Mala, dia berada di pusatnya. Semua ini melibatkan nama besar, Bu Dinda. Jika kita bisa mengungkapnya, kita bisa membuatnya jatuh dari puncak yang selama ini dia bangun. Dinda merenung, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Selama ini, dia tahu Mala memang licik dan penuh ambisi. Tetapi ternyata skandal yang lebih besar dari yang dia duga tersembunyi di balik wajah mulia sosialita itu. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Dinda dengan hati-hati. Kita harus hati-hati, Ardian. Satu langkah salah, dan semuanya bisa berbalik. Saya sudah menyiapkan semuanya. Dokumen-dokumen ini akan saya serahkan kepada beberapa jurnalis investigasi yang sudah sangat berpengalaman dalam mengungkap kasus besar. Ini bukan hanya soal perusahaan yang dipimpin Mala, ini menyangkut keluarga besar mereka. Jika semua ini terungkap, mereka tak akan bisa kembali, jawab Ardian dengan penuh keyakinan. Dinda mengangguk pelan. Semua langkah sudah disusun dengan rapi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pagi berikutnya, serangan itu dimulai. Berita pertama kali muncul di media sosial. Sebuah unggahan di akun berita besar yang menyebutkan bahwa ada dugaan penipuan besar dalam proyek-proyek yang dikelola oleh perusahaan yang dipimpin oleh keluarga Mala. Tentu saja, berita ini tidak datang begitu saja. Dinda dan Ardian sudah menyiapkan strategi agar berita tersebut menarik perhatian dengan bukti-bukti kuat yang telah disusun dengan rapi. Namun yang paling mengejutkan adalah pengungkapan bahwa Mala, sang penerus perusahaan, ternyata menjadi otak utama di balik penyalahgunaan dana. Mala, yang tak pernah mengira bahwa rahasia besar itu akan terbongkar, segera meluncurkan serangan balik. Dia berusaha mengelak dan menyangkal, tetapi semakin dia berbicara, semakin banyak bukti yang menyerangnya. Pada saat yang sama, jurnalis yang telah diberi dokumen-dokumen kunci mulai menulis laporan investigasi yang mengungkap lebih banyak lagi.
termasuk pengalihan dana ke perusahaan fiktif dan penggunaan uang proyek untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Dinda dan Ardian mengamati dengan cermat. Mereka tahu, ini baru permulaan. Hari berikutnya, laporan yang lebih mengerikan muncul. Tidak hanya penipuan keuangan, tetapi juga dugaan peran Mala dalam memanipulasi kontrak-kontrak penting untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Hal ini disertai dengan wawancara dengan mantan karyawan dan kontraktor yang bersaksi tentang bagaimana Mala memaksa mereka untuk menandatangani dokumen yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Berita itu menghebohkan dunia bisnis dan membuat Mala hampir tak bisa bergerak. Sosialita yang dulunya tampak begitu berkuasa kini terjebak dalam pusaran skandal yang semakin memburuk. Namun, yang paling mengejutkan adalah peran keluarga besar Mala yang terungkap. Ternyata, mereka bukan hanya memanfaatkan Mala untuk membangun kekayaan, tetapi juga terlibat dalam praktik-praktik bisnis gelap yang merugikan banyak pihak. Mala mencoba untuk menghadapinya dengan menyangkal, tetapi semakin banyak bukti yang mengarah pada dirinya. Bahkan perusahaan besar tempatnya bekerja akhirnya terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka sedang melakukan audit internal dan menyelidiki keterlibatan Mala dalam kejahatan finansial tersebut. Sementara itu, Dinda berdiri di balik layar dengan senyum kecil. Tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat orang yang dulu menghinanya kini terjerat dalam jeratan yang dibuatnya sendiri. Namun, Dinda tidak puas hanya dengan melihat kejatuhan Mala. Ini adalah pembalasan yang lebih besar, bukan hanya untuk Mala, tetapi untuk semua yang pernah meremehkannya. Mala semakin terpojok. Kejatuhannya semakin dekat. Namun, Dinda tahu, skandal ini baru awal dari kemenangan yang lebih besar. Kemenangan yang tak hanya menyangkut hotel, tetapi juga tentang siapa yang berhak memimpin hidup mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Hari itu, saat aku sedang duduk di ruang kerjaku di The Grand Lavender Hotel, dengan tumpukan dokumen yang harus diselesaikan, ponselku bergetar. Di layar, ada nama yang belum pernah kutunggu, Reza. Sebelumnya, aku tak pernah membayangkan akan ada kesempatan untuk berhadapan lagi dengannya setelah dia meninggalkanku begitu saja, berselingkuh dengan Mala. Tapi takdir sepertinya memang punya cara tersendiri untuk menghadirkan orang-orang lama kembali dalam hidup kita. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap layar ponsel yang terus bergetar. Ada perasaan campur aduk yang muncul. Di satu sisi, aku merasa tak ingin mendengarnya lagi. Namun di sisi lain, rasa ingin tahu tentang apa yang ingin dia katakan membuatku akhirnya menekan tombol, terima panggilan. Halo? Suaraku terdengar sedikit kaku. Dinda. Suara Reza terdengar pelan, namun penuh dengan penyesalan yang begitu nyata. Bisa kita bicara? Aku tahu kamu tidak ingin mendengarku, tapi aku benar-benar ingin minta maaf. Aku terdiam sejenak. Ada kekosongan dalam hatiku yang rasanya tidak bisa diisi, meskipun Reza memohon. Apa yang bisa dia katakan setelah semua yang telah dia lakukan? Setelah dia pergi begitu saja dengan alasan yang tak bisa kupahami. Setelah dia meninggalkanku untuk Mala yang jelas lebih kaya dan lebih terpandang? Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu. Apakah ini penyesalan yang tulus atau hanya kebingungannya yang datang setelah kehilangan segalanya? Apa yang ingin kamu katakan, Reza? Akhirnya aku bertanya, suara tetap terkendali meskipun rasa sakit itu kembali muncul. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung sana. Aku menyesal, Dinda. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku terlalu egois, terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Waktu bersama Mala, itu semua bukan apa-apa. Aku terlalu bodoh untuk melihat siapa yang benar-benar ada di sisiku. Kamu yang selalu ada, yang selalu mendukungku. Tiba-tiba ada rasa panas di mataku. Suaranya yang dulu pernah penuh dengan keyakinan kini terdengar rapuh. Sesuatu dalam dirinya yang dulu kukagumi kini tampak begitu lemah. Apa yang dia inginkan sekarang? Apakah dia benar-benar berubah? Aku masih ingat bagaimana dia meninggalkanku tanpa ampun, tanpa perasaan bersalah. Bagaimana dia berani berkata bahwa aku tidak bisa membawanya lebih tinggi, padahal aku sudah memberikan segalanya untuknya. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan semua kata-kata itu, Reza? Tanyaku, suara sedikit bergetar. Kamu sudah membuat pilihanmu. Kamu memilih untuk bersamanya.
Dan sekarang kamu datang hanya untuk mengatakan kata maaf? Apa yang kamu harapkan? Apa yang bisa aku lakukan dengan semua penyesalanmu? Aku bisa mendengar keheningan sejenak dari sisi lain. Sepertinya dia terdiam, merenung sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Aku ingin mencoba memperbaikinya, Dinda. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu kamu sudah jauh melangkah. Aku tahu aku sudah kehilangan kepercayaanmu. Tapi jika masih ada sedikit ruang di hatimu, aku ingin memperbaikinya. Dinda terdiam. Rasanya setiap kata yang diucapkan Reza seperti pedang yang mengiris kembali luka lama. Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat untuk melihat apakah dia benar-benar berubah atau jika ini hanya serangkaian kata-kata kosong. Kamu datang dengan penyesalan setelah semuanya terjadi, setelah aku hampir kehilangan segalanya, setelah aku bangkit dari keterpurukan. Jawabku, mencoba tetap tenang. Apa yang kamu inginkan dariku, Reza? Apa yang kamu pikir bisa kita perbaiki? Aku ingin memulai lagi, Dinda. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku ingin bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik untukmu. Jawabnya dengan suara penuh harap. Aku tertawa pelan, suara sedikit sumbang. Reza, kamu tidak paham. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun begitu lama. Kamu pergi dengan alasan bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Sekarang kamu datang dengan kata-kata kosong? Aku tidak bisa menerima itu. Aku mendengar napas Reza yang terasa berat, seolah kata-kataku menusuk langsung ke hatinya. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Dinda, aku tahu aku salah. Aku tahu itu. Dan aku ingin memperbaikinya, jika kamu memberiku kesempatan. Aku mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin berjuang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku menyesal memilih Mala dan meninggalkanmu. Aku bodoh, Dinda. Sangat bodoh. Aku bisa merasakan gelombang emosi yang bergejolak dalam dadaku. Ada perasaan marah, kecewa, dan sakit hati yang begitu mendalam. Namun, di sisi lain, ada seberkas keraguan yang sulit dihindari. Apakah ini penyesalan yang tulus, atau hanya karena dia merasa kalah sekarang? Apakah aku benar-benar bisa memaafkannya? Aku tidak bisa memberi kamu jawaban sekarang, Reza. Aku sudah terlalu terluka, jawabku akhirnya, dengan suara lebih tegas, meskipun ada getaran kecil di dalamnya. Kamu harus belajar bahwa apa yang kamu lakukan bukan hanya menyakitiku, tapi juga merusak apa yang kita bangun bersama. Aku sudah berusaha berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tidak akan jatuh lagi hanya karena kata-kata manismu. Setelah beberapa detik hening, Reza akhirnya berkata dengan suara yang sangat pelan. Aku mengerti, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, Reza. Kamu sudah memilih jalanmu, dan sekarang aku juga memilih jalanku. Aku sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Sementara dunia terus berputar, aku tetap harus menjalani langkah berikutnya dengan kepala tegak. Aku tak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh kepalsuan itu. Aku sudah menjadi Dinda yang berbeda, yang lebih kuat dan lebih mandiri. Aku tidak butuh dia lagi untuk melangkah maju. Beberapa hari setelah percakapan dengan Reza, suasana di The Grand Lavender Hotel kembali tenang. Aku masih merasa hati ini seperti terombang-ambing. Meski aku merasa benar telah menutup pintu lama, rasa sakit itu masih mengusik. Aku terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh, karena aku tahu ada hal yang lebih besar dan penting yang perlu kutangani, perjuanganku membangun bisnis ini. Namun, ada hal lain yang kini perlahan menghantui pikiranku, kedekatanku dengan dua pria yang berbeda, Rian dan Ardian. Rian, sahabat lama yang sejak dulu selalu ada di sisiku, kini semakin menunjukkan perhatiannya. Aku tahu dia sudah lama menyukaiku, tetapi aku tak pernah bisa melihatnya lebih dari sekadar teman. Namun, semakin lama aku merenung, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih antara kami. Dia sudah menunjukkan perasaan tanpa berkata apa-apa, hanya dengan setiap bantuan, dukungan,
dan perhatian yang dia berikan. Tidak seperti Reza yang dulu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, Rian selalu ada saat aku membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan. Namun, aku merasa tidak adil jika aku harus mulai berpikir tentang hubungan lebih jauh dengan Rian. Apalagi setelah semua yang aku lalui dengan Reza. Di sisi lain, ada Ardian, pria yang terhubung dengan Mala dan keluarga besar mereka. Namun dalam beberapa waktu terakhir, dia telah menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam padaku. Awalnya, aku hanya melihatnya sebagai sekutu yang membantu mengungkap kebusukan Mala. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada ketegangan antara kami yang lebih dari sekadar bisnis. Ardian memiliki karisma yang kuat, tampak cerdas dan penuh perhitungan, dan aku tahu dia memiliki agenda tersembunyi. Namun, dia juga seorang yang jujur dan tidak ragu untuk melangkah jauh demi membantuku. Bahkan jika itu berarti menghancurkan reputasi keluarga Mala. Pada suatu sore yang tenang, ketika aku sedang sibuk memeriksa laporan tahunan di kantor, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Rian masuk tanpa mengetuk, seperti biasa. Namun kali ini, ekspresinya terlihat lebih serius dari biasanya. "Dinda, kita perlu bicara," katanya, duduk di kursi depan meja kerjaku. Aku mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. "Ada apa, Rian?" Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku dengan serius. "Aku tahu kamu sudah lama mengenal Ardian, dan aku tahu kamu bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Mala. Tapi aku perlu kamu tahu bahwa aku tidak suka melihat kedekatan kalian akhir-akhir ini." Aku terkejut mendengar itu. "Kedekatan? Rian, ini hanya bisnis. Ardian membantu kita untuk melawan Mala, itu saja." Rian menggeleng, matanya tetap penuh intensitas. "Itu bukan hanya soal bisnis, Dinda. Aku tahu kamu merasa terikat dengan dia, karena dia membantu kamu mengungkapkan kebusukan Mala. Tapi aku melihat ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku merasa ada banyak hal yang belum kamu ketahui tentang Ardian. Dan aku tidak ingin kamu jatuh dalam permainan yang lebih besar yang mungkin dia mainkan." Aku terdiam, mencoba memproses kata-kata Rian. Dia benar, bahwa aku belum sepenuhnya mengetahui siapa Ardian sebenarnya. Namun, dia sudah banyak membantu, dan aku tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dia juga menyimpan banyak pengetahuan yang penting untuk menghancurkan keluarga Mala. "Rian, aku menghargai perhatianmu, tetapi aku yakin Ardian bukan orang jahat. Kita memiliki tujuan yang sama, dan kita hanya bekerja sama untuk mencapai itu." Rian berdiri dan menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku sudah terlalu lama mendukungmu, dan aku tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam perangkap orang lain lagi. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi dia bukan hanya sekadar sekutu. Dia memiliki motif sendiri." Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Rian bukan tipe orang yang akan membuka perasaan tanpa alasan yang kuat. "Rian, aku tahu kamu peduli padaku. Aku juga peduli padamu. Tapi ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Ini tentang kita semua melawan kejahatan yang ada di depan mata kita. Aku harus fokus pada itu." Namun, Rian tak terlihat puas. "Dinda, dengarkan aku. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda antara kamu dan Ardian, aku akan sangat kecewa. Aku tidak ingin melihat kamu terluka lagi, terutama jika itu karena seseorang yang hanya ingin memanfaatkanmu." Aku bisa merasakan kepedihan di dalam suara Rian. Dia benar-benar peduli padaku, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memaksakan perasaan untuk sesuatu yang belum ada. Aku harus jujur pada diriku sendiri. "Rian, aku tidak ingin ada perasaan yang membebani antara kita. Aku menghargai segalanya yang telah kamu lakukan untukku, tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku tak bisa memberi janji apa-apa." Rian terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Ketika Rian keluar dari ruangan, pikiranku semakin kacau. Apa yang benar-benar kurasakan tentang Ardian? Apakah dia benar-benar hanya teman? Atau ada perasaan yang tumbuh lebih dalam di luar kesadaran? Aku mulai merenung, menyadari bahwa aku berada di tengah-tengah dua pria yang sama-sama punya perasaan padaku, namun memiliki tujuan yang sangat berbeda. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rian,
Ardian menghubungiku untuk bertemu di luar hotel. Aku merasa cemas, tapi juga tertarik. Ardian memang membantu banyak dalam pertempuran melawan Mala, tapi aku tahu dia tidak hanya sekadar teman. Terkadang aku melihat tatapannya yang penuh perhitungan dan aku merasa ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan. Saat aku tiba di restoran yang telah ditentukan, Ardian sudah menungguku di meja. Wajahnya tampak serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Dinda," katanya begitu aku duduk. Aku tahu ada ketegangan antara aku dan Rian. Dia menganggap aku punya niat lain terhadapmu, dan itu membuatnya khawatir. Aku mengangguk pelan. Rian hanya peduli padaku. Dia sudah lama menjadi teman dan sahabatku, dan aku tahu dia khawatir. Tetapi, kamu dan aku hanya bekerja sama. Ardian tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. Aku tidak ingin menambah bebanmu, Dinda. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, bukan hanya karena bisnis. Aku merasa kita bisa melakukan lebih banyak bersama. Ada ketegangan yang semakin terasa antara kami. Entah kenapa, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kerjasama dalam kata-kata Ardian. Namun, aku tidak bisa begitu saja terjebak dalam pesonanya. Aku harus tetap fokus pada apa yang lebih penting. Tapi, Ardian, kita perlu berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, kataku dengan hati-hati. Dan aku tidak bisa menjamin bagaimana perasaan aku nantinya. Ardian mengangguk, menatapku dengan intensitas yang tak bisa disembunyikan. Aku mengerti, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Aku merasa ada ketegangan yang tak terucapkan, tetapi aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Rian dan Ardian bukan hanya dua pria yang berbeda dalam hidupku, mereka juga mewakili dua pilihan yang sangat berbeda untuk masa depanku. Sejak pertemuan itu, hatiku semakin tidak tenang. Kedekatanku dengan Ardian semakin intens, tetapi ada sesuatu yang membuatku ragu. Setiap kali aku berpikir tentang dia, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah ketegangan yang terasa lebih dari sekadar hubungan profesional. Meskipun dia tampak sangat membantu dalam mengalahkan Mala dan keluarganya, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertempuran bisnis. Hari itu, setelah beberapa hari penuh dengan pertemuan dan rapat, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ardian. Ada beberapa hal yang terasa tidak beres, dan aku tak bisa membiarkan diriku terjebak dalam permainan yang lebih besar tanpa mengetahui fakta-fakta yang ada. Aku meminta bantuan Rian, yang selalu tahu banyak tentang orang-orang di sekitar kita. Meskipun ada ketegangan antara kami, aku tahu dia akan selalu ada untuk membantuku. Rian adalah satu-satunya orang yang aku percayai sepenuhnya selain sahabat-sahabat terdekatku. Aku menghubunginya, meminta untuk bertemu di tempat yang lebih tenang. Rian, aku perlu bantuanmu. Aku harus tahu lebih banyak tentang Ardian, kataku begitu kami duduk di sebuah kafe yang sepi. Ada sesuatu yang mengganjal, dan aku butuh kamu untuk menggali lebih dalam. Rian menatapku, matanya penuh perhatian, seolah-olah dia sudah tahu kemana arah percakapan ini. Aku tahu kamu merasa ada yang tidak beres tentang dia, Dinda. Aku juga curiga, tapi aku tidak bisa memberitahu terlalu banyak hanya berdasarkan perasaan. Namun, aku akan bantu kamu cari tahu lebih lanjut. Aku merasa lega mendengar jawabannya. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang lebih. Rian. Ardian tidak hanya sekadar teman atau rekan bisnis. Dia sangat terlibat. Tapi ada sisi lain yang membuatku khawatir. Ada banyak hal yang tidak dia ceritakan. Aku perlu tahu lebih banyak tentang masa lalunya, terutama hubungannya dengan Mala. Rian mengangguk. Sepertinya sudah paham betul apa yang aku maksud. Aku akan coba gali lebih dalam. Kita akan cari tahu siapa sebenarnya Ardian, apa yang dia inginkan, dan apa hubungannya dengan keluarga Mala. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu bahwa Rian akan mengumpulkan informasi dengan cara yang cermat dan hati-hati. Namun, meskipun aku merasa sudah melakukan langkah yang benar, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai Ardian? Atau apakah dia hanya bagian dari permainan besar yang lebih berbahaya? Beberapa hari kemudian, Rian kembali menghubungiku.
Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa gelisah. Dinda, kita perlu bicara, kata Rian singkat saat meneleponku. Aku sudah menggali sedikit informasi tentang Ardian. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk disampaikan, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Apa yang kamu temukan, Rian? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada banyak hal yang harus kamu ketahui. Ternyata, Ardian bukanlah orang yang dia klaim. Dia bukan hanya sekadar sekutu bisnis yang membantu kita menjatuhkan Mala, Dinda. Dia adalah sepupu dari Mala, kata Rian, suaranya penuh keprihatinan. Dan lebih dari itu, dia bukan hanya berusaha menghancurkan keluarga Mala untuk membalas dendam. Ternyata, ada rencana besar di balik semua ini. Ardian sedang berusaha menghancurkan reputasi keluarganya demi keuntungan pribadi. Aku terdiam, seakan kata-kata Rian baru saja menghantamku dengan keras. Sepupu Mala? Ini tak masuk akal. Aku tak bisa membayangkan bahwa Ardian yang selama ini kulihat sebagai sekutu, ternyata memiliki kaitan erat dengan keluarga yang begitu dibencinya. Rian, ini terlalu besar untuk dipercaya. Apa maksudmu dengan keuntungan pribadi? Ardian ingin apa? Apa dia berencana merusak reputasi keluarganya hanya untuk keuntungan pribadi? Tanyaku dengan nada bingung. Rian menghela napas panjang. Dia ingin mengambil alih beberapa aset keluarga Mala yang sangat berharga, Dinda. Beberapa proyek besar yang sedang dijalankan, dan ada juga uang yang terlibat. Semua itu sudah dalam rencana panjangnya. Dan kamu harus tahu, dia bukan hanya bekerja dengan kamu untuk bisnis kita. Dia juga memanfaatkan kamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hatiku terasa hancur mendengar penjelasan Rian. Ardian, pria yang kuanggap sebagai teman dan sekutu, ternyata memiliki niat tersembunyi yang jauh lebih gelap. Semua yang dia lakukan, membantu kita menghancurkan Mala, mungkin hanya bagian dari permainannya. Rencana besar untuk meraup keuntungan. Aku merasa diriku tertipu. Seolah-olah aku baru saja diletakkan di tengah permainan catur yang penuh dengan taktik kotor. Aku pun segera menghubungi Ardian untuk meminta penjelasan. Setelah beberapa percakapan yang penuh ketegangan, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapinya langsung. Saat aku tiba di kantornya, suasana terasa sangat berat. Ardian duduk di mejanya, tampak lebih tenang dari biasanya. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih penuh perhitungan. Ada apa, Dinda? Katanya. Suaranya terdengar biasa saja, seperti tidak ada yang salah. Aku duduk di kursi di depannya, menatapnya dengan tajam. Aku tahu semuanya, Ardian. Rian sudah memberitahuku tentang kamu. Ternyata kamu bukan hanya sekadar rekan bisnis. Kamu adalah sepupu Mala dan kamu punya rencana untuk menghancurkan keluarganya demi keuntungan pribadi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Ardian terdiam sejenak, matanya menatapku dengan sebuah senyum tipis yang sulit dipahami. Kau memang cepat, Dinda. Tapi aku tidak bisa mengatakan semuanya begitu saja. Ya, aku memang memiliki rencana besar. Tapi aku juga tidak sepenuhnya menipu kamu. Kamu telah membantu menghancurkan keluarga Mala, dan itu sesuai dengan tujuanku. Namun, bukan hanya itu yang aku inginkan. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa menghalangi langkahku. Aku merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Kata-kata Ardian mengungkapkan sisi lain yang tak pernah aku duga sebelumnya. Semua yang selama ini kulihat sebagai bantuan, ternyata adalah langkah-langkah yang dihitung dengan sangat matang untuk mencapai tujuannya. Jadi, semua yang kita lakukan selama ini, semuanya bagian dari rencanamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tanyaku, mencoba menahan emosi yang mulai naik. Ardian tersenyum lebar. Kamu pintar, Dinda. Tapi jangan khawatir. Aku memang punya agenda, dan itu mungkin tidak sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Namun, kamu harus tahu bahwa kamu bagian penting dari semuanya ini. Tanpa kamu, aku tidak bisa mencapai apa yang aku inginkan. Aku merasa seperti terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan kali ini, aku harus memilih apakah aku akan terus terlibat atau mundur dari semua ini. Tidak ada yang bisa aku percayai sepenuhnya lagi. Semua orang punya motif tersembunyi, termasuk Ardian. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku,
menatap keluar ke jalan yang sibuk, merasa kosong meskipun keramaian kota tak pernah berhenti. Dunia seolah bergerak begitu cepat, sementara aku seperti terjebak dalam kekosongan yang tak terelakkan. Semua yang telah aku perjuangkan, semua kerja keras dan pengorbanan, seolah-olah tiba-tiba mengarah pada satu titik yang mengerikan. Sejak Reza meninggalkanku, sejak aku tahu bahwa Mala hanya memanfaatkan Reza, dan sejak aku terlibat dalam permainan gelap dengan Ardian, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku benci perasaan ini, perasaan tak berdaya yang seakan menelan semua keyakinanku tentang apa yang benar dan salah. Hari-hari terakhir ini adalah kekacauan. Aku telah dikelilingi oleh banyak orang, semua dengan motif dan agenda masing-masing. Rian yang selalu ada untukku, Ardian yang penuh dengan rahasia, serta Mala yang meskipun semakin jatuh dalam kebohongannya sendiri, tetap berusaha untuk menjatuhkan siapapun yang berada di jalannya. Namun, pada akhirnya, aku menyadari satu hal yang paling penting. Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, terperangkap dalam keputusan orang lain, dan ini saatnya untuk memutuskan jalan hidupku sendiri. Aku tidak ingin lagi tergantung pada siapapun, tidak lagi terjebak dalam permainan yang dibuat oleh orang lain. Aku harus menjalani hidupku tanpa harus mendengarkan suara-suara mereka yang menuntut, baik itu suara Rian yang peduli padaku, suara Ardian yang penuh dengan kepentingannya sendiri, maupun suara Reza yang penuh penyesalan namun tak mampu mengubah apapun. Aku harus berdiri di atas kakinya sendiri, dan itu berarti membuat keputusan yang berani, meskipun itu sulit. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui Ardian sekali lagi. Kali ini, bukan untuk mencari penjelasan atau meminta klarifikasi, tetapi untuk memberitahu dia apa yang sebenarnya ada dalam pikiranku. Ketika aku tiba di kantor Ardian, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan hangat atau percakapan ringan seperti sebelumnya. Sekarang, semuanya terasa dingin, penuh dengan tensi yang tak terucapkan. Ardian menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia tahu aku datang bukan hanya untuk berbicara tentang bisnis. "Dinda," kata Ardian dengan suara datar, "ada yang ingin kamu sampaikan." Aku menatapnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku dipenuhi dengan kebingungan dan amarah yang terpendam. "Ya, ada. Aku sudah tahu segalanya, Ardian. Semua rencana besarmu, hubunganmu dengan Mala, bahkan niatmu yang lebih besar dari itu. Dan aku sudah cukup." Dia mengangkat alisnya, terlihat terkejut, namun tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Apa maksudmu, Dinda?" "Aku tidak ingin terlibat lagi dalam permainan ini. Aku tidak ingin menjadi pion dalam rencanamu, baik itu untuk membalas dendam pada keluarga Mala atau mendapatkan keuntungan dari semua ini," jawabku tegas. "Aku mengerti tujuanmu, dan aku mengerti alasanmu, tapi aku tidak ingin menjadi bagian dari itu. Aku tidak ingin hidupku terjerat dalam kebohongan dan manipulasi. Aku ingin hidupku menjadi milikku sendiri." Ardian terdiam sejenak, lalu dia tertawa pelan. "Jadi, kamu ingin mundur begitu saja? Setelah semua yang kita lakukan bersama? Dinda, kamu tahu kita berdua sudah terlalu jauh untuk mundur." "Ya, mungkin kita sudah terlalu jauh. Tapi aku sudah memutuskan, Ardian," jawabku dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. "Aku memilih untuk hidup dengan cara yang lebih jujur, dengan integritas yang lebih kuat. Dan itu berarti aku tidak ingin bekerja sama dengan seseorang yang hanya mengejar kepentingan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Aku bukan seperti Mala, yang hanya mencari kekuasaan dan uang. Aku sudah cukup belajar dari kesalahan masa lalu. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Ardian menatapku dengan tajam, seolah mencoba membaca pikiranku, namun aku tahu dia tak bisa mengubah pendirianku. Aku sudah membuat keputusan. Tak ada lagi ruang untuk kompromi. "Aku mengerti," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih rendah dan lebih tenang. "Tapi ingat, Dinda, dunia ini tidak sesederhana itu. Kadang kita harus membuat pilihan sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan terlalu idealis." Aku menatapnya dengan tegas, tidak tergoyahkan. Aku memilih hidupku dengan cara yang aku yakini. Bukan karena tekanan atau keinginan orang lain. Aku cukup kuat untuk menjalani jalan yang benar-benar milikku sendiri. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Ardian dengan keheningan yang membungkus kami.
Saat aku meninggalkan gedung itu, rasanya seperti beban yang menghilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Aku tak lagi terikat pada siapapun atau apapun. Aku tahu jalan yang akan kuambil ke depan akan penuh tantangan, namun aku siap menghadapinya. Aku kembali ke The Grand Lavender Hotel, hotel yang telah aku bangun dengan kerja keras dan ketekunan. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi, dan sekarang saatnya untuk kembali fokus pada apa yang benar-benar penting. Bisnisku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Ardian, menyimpang dari tujuanku yang sebenarnya. Namun, keputusan itu datang dengan konsekuensi. Rian, yang selama ini selalu mendukungku, mulai terlihat ragu. Aku bisa merasakannya setiap kali dia menatapku dengan mata penuh kecemasan. Rian merasa terganggu dengan pilihan yang kuambil, dan meskipun dia mencoba menyembunyikan perasaannya, aku tahu dia khawatir. Suatu malam, setelah aku selesai bekerja di hotel, Rian mendatangiku. Wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ada perasaan yang tak bisa dia ungkapkan. Dinda, aku tahu kamu sudah membuat keputusanmu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku selalu ada di sini untukmu, meskipun kamu memilih jalanmu sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli, katanya pelan, dengan suara yang penuh emosi. Aku menatapnya, merasa sedikit bersalah karena tidak bisa membalas perasaannya. Rian, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi aku harus fokus pada diriku sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk memahami siapa aku sebenarnya tanpa harus tergantung pada orang lain. Aku tidak bisa memberi janji sekarang. Rian mengangguk, meskipun matanya menunjukkan kekecewaan. Aku mengerti, Dinda. Aku hanya berharap kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Aku tersenyum tipis, berusaha meyakinkan Rian bahwa meskipun aku memilih jalan sendiri, aku tetap menghargai segala dukungannya. Namun, dalam hati aku tahu bahwa perjalanan ini adalah milikku sendiri. Aku harus menemukan siapa aku tanpa terikat pada siapapun. Saat aku kembali ke ruang kerjaku di hotel, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi takut atau ragu. Aku tahu bahwa tantangan yang akan datang tidak akan mudah, tetapi aku siap menghadapinya. Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku, dan aku tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa minggu setelah keputusan tegas yang aku buat, kehidupan di sekitarku tampaknya mulai berjalan normal lagi. The Grand Lavender Hotel tetap menjadi fokus utamaku, dan aku merasa semakin kuat dengan setiap langkah yang aku ambil. Namun, dunia yang dulu aku kenal, dengan segala drama dan intrik yang mengelilinginya, ternyata masih belum selesai mengganggu hidupku. Reza, mantan suamiku, tidak berhenti mencoba menghubungiku. Setiap kali aku melihat pesan atau telepon darinya, hatiku terasa teriris. Ada rasa sedih yang tak bisa aku hindari, meskipun aku tahu ini adalah akibat dari keputusan yang sudah kuambil. Reza, yang dulu aku cintai dengan segenap hati, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Aku tahu bahwa aku harus melangkah maju, tetapi ingatan tentang kami masih terkadang datang begitu saja. Hari itu, aku menerima pesan singkat dari Reza. Isi pesannya sangat singkat, namun penuh penyesalan. Dinda, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Hatiku bergejolak mendengar kata-kata itu. Reza. Sejak aku memutuskan untuk mundur dari hidupnya, dia tampaknya tersadar akan kesalahannya. Namun, meskipun ada rasa kasihan, aku tidak bisa begitu saja memaafkan semuanya. Reza bukan lagi pria yang aku kenal. Dia sudah terlalu jauh terjebak dalam kebohongan, dalam keserakahan yang akhirnya memisahkan kami. Untuk apa aku membuka kembali pintu yang sudah lama kututup? Aku membiarkan pesan itu tidak terjawab, memilih untuk melanjutkan pekerjaan yang lebih penting daripada merenungi masa lalu. Namun, tidak lama setelah itu, aku mendengar kabar mengejutkan dari kantor media. Reza ternyata terlibat dalam sebuah skandal besar. Ternyata, setelah meninggalkan aku, Reza mencoba untuk membangun kembali karirnya dengan mengandalkan koneksi-koneksi yang dimilikinya, termasuk hubungan dengan Mala. Namun, dia keliru. Ternyata, Mala bukanlah wanita yang dia kira.
Setelah mereka menikah, Mala tak segan-segan menekan Reza untuk melakukannya dengan cara yang salah. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan, terungkap bahwa Reza terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan yang menguntungkan dirinya dan Mala. Skandal ini menyebabkan perusahaan tempat Reza bekerja mengadakan penyelidikan internal, dan hasilnya sungguh fatal. Reza tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi reputasinya juga hancur. Saat berita itu menyebar, aku merasa ada kelegaan yang tak terjelaskan. Mungkin ini adalah karma yang datang begitu cepat. Semua yang dia lakukan, termasuk meninggalkanku demi Mala, sekarang harus ia tanggung sendiri. Reza tak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga kehilangan segala yang dia banggakan. Semua kepercayaannya dan impian-impian yang sempat dia bangun kini runtuh dalam sekejap. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Rian untuk membahas perkembangan bisnis. Ketika aku memasuki ruang pertemuan, Rian tampak lebih tenang dari biasanya, meskipun matanya masih memancarkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat berbicara tentang rencana ekspansi hotel, Rian mengalihkan pembicaraan ke Reza. "Dinda," katanya dengan suara pelan, "aku dengar tentang Reza. Aku tahu kamu tidak ingin berurusan lagi dengan dia, tapi sepertinya dia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya sekarang." Aku menghela napas, menatap Rian. "Aku sudah mendengar, Rian. Reza sedang membayar harga untuk apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, aku tak bisa lagi terlibat dalam kehidupan masa laluku. Dia memilih jalan itu, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya." Rian mengangguk, sepertinya paham betul apa yang ada dalam hatiku. Tapi ini lebih besar dari sekadar dia. Perusahaan tempat dia bekerja, itu perusahaan besar. Skandal ini bisa merembet lebih jauh, Dinda. Dan Mala, dia tak akan begitu saja diam. Mala, wanita yang dulu kupikir bisa menjalani hidup bahagia bersama Reza, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Setelah menikah dengan Reza, dia mengira bahwa dia akan mendapatkan semuanya: status, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, kebahagiaan yang dia harapkan tidak datang dengan mudah. Dengan adanya skandal yang melibatkan suaminya, Mala terpojok dan merasa cemas. Dia tahu bahwa dunia yang dia bangun bersama Reza bisa hancur seketika. Dan itulah yang terjadi. Ternyata, bukan hanya Reza yang harus menanggung akibatnya. Mala, yang tak segan-segan menggunakan segala cara untuk memanipulasi orang lain demi keuntungannya, harus menghadapi kenyataan pahit. Media mulai menggali lebih dalam tentang keterlibatannya dalam skandal tersebut. Banyak yang terungkap tentang cara dia menekan Reza, memanipulasi situasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sama seperti Reza, Mala kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dalam sekejap, hubungan mereka yang didasarkan pada ambisi dan kepentingan pribadi itu runtuh begitu saja. Keluarga Mala, yang awalnya mendukung hubungan mereka, kini mulai mencurigai segala keputusan yang diambil oleh Mala. Keluarga besar Mala, terutama ayahnya, yang merupakan seorang pengusaha kaya raya, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka memaksa Mala untuk meninggalkan Reza dan menikah dengan pria pilihan keluarga, seorang pengusaha senior yang dianggap lebih dapat memberikan stabilitas dan keamanan bagi keluarga mereka. Di tengah kehancuran itu, aku merasa sedikit lega. Meskipun aku tahu karma datang dengan cara yang tak terduga, aku merasa bahwa Mala dan Reza mendapat apa yang mereka pantas terima. Aku bukan orang yang suka melihat orang lain menderita, tetapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pengkhianatan mereka terhadapku kini harus mereka bayar. Namun, kehidupan tak pernah sepenuhnya hitam atau putih. Aku juga merasa sedikit kasihan pada Reza. Meskipun pengkhianatannya terhadapku sangat menyakitkan, aku tahu bahwa dia kini harus merasakan konsekuensinya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat bahwa dia adalah korban dari ambisi dan kebodohannya sendiri. Mungkin, jika dia tidak pernah terjebak dalam permainan kekuasaan dan uang, hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Mala dan Reza akhirnya berpisah, tetapi perpisahan mereka bukanlah akhir dari masalah. Reza harus mencari cara untuk bangkit kembali, sementara Mala terpaksa menikah dengan pria yang tidak dia cintai demi menyelamatkan nama baik keluarganya. Dunia mereka runtuh, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Semua yang mereka kejar, kekayaan, status,
dan kekuasaan, akhirnya hanya membawa kehancuran. Sementara itu, aku berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Aku telah memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam permainan yang tak jelas. Hidupku adalah milikku, dan aku akan menentukan arahku sendiri. Aku kembali fokus pada bisnis, membangun The Grand Lavender Hotel lebih besar lagi. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku tidak takut. Aku sudah melewati begitu banyak cobaan, dan aku yakin, aku akan mampu melewati semua tantangan yang akan datang. Karma telah bekerja dengan cara yang tak terduga, tetapi bagiku, ini adalah awal baru. Sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Setelah semua yang aku lalui, pengkhianatan dari Reza, manipulasi Mala, bahkan konfrontasi dengan Ardian, hidupku akhirnya sampai pada titik yang aku rasa benar-benar milikku. Terkadang, aku tak percaya betapa banyak yang telah berubah. Dari seorang wanita yang pernah merasa tak berharga dan terjebak dalam hubungan yang penuh kepalsuan, kini aku berdiri tegak, dengan dunia di depan mataku. Semua cobaan yang pernah aku hadapi membuatku semakin kuat, lebih tegas, dan lebih percaya diri. The Grand Lavender Hotel kini lebih berkembang dari sebelumnya. Setiap keputusan yang aku buat, setiap langkah yang aku ambil, terasa benar. Hotel ini bukan hanya sebuah tempat bagi orang-orang untuk menginap. Itu adalah simbol kebangkitanku, simbol dari kerja keras, ketekunan, dan keteguhan hati. Aku tidak pernah lagi merasa seperti seseorang yang bersembunyi di balik bayangan orang lain. Kini, aku adalah pemimpin yang sesungguhnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk masa laluku, menghalangi jalanku. Suatu sore, setelah pertemuan dengan beberapa klien penting di hotel, aku duduk di kantorku, menatap keluar jendela yang menghadap ke taman luas yang baru saja direnovasi. Sinar matahari sore menembus kaca, menciptakan permainan cahaya yang indah di lantai. Semua terasa tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa benar-benar bernapas tanpa beban. Aku tidak mendengar suara ketukan pintu, tapi aku tahu siapa yang datang. Rian memasuki ruangan dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya, tapi matanya tetap memancarkan kekhawatiran yang aku kenal begitu baik. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya datang untuk membahas bisnis, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih pribadi. Dinda, aku pikir aku sudah cukup lama diam, kata Rian dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Aku ingin berbicara tentang kita. Aku menatapnya, merasakan denyut jantungku yang sedikit lebih cepat. Rian adalah orang yang selalu ada untukku sejak aku mulai mengelola hotel ini. Di saat aku terpuruk, dia adalah orang yang membantu mengangkatku. Tapi meskipun begitu, aku masih ragu tentang perasaannya. Aku tahu dia peduli padaku lebih dari sekadar teman. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terburu-buru dalam urusan hati. Aku harus memberi ruang untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Rian, apa maksudmu? Jawabku pelan, berusaha menenangkan diri, meskipun hatiku berdegup kencang. Dia menghela napas, seolah menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang besar. Aku sudah lama menjaga perasaan ini, Dinda. Aku tahu kau baru saja keluar dari hubungan yang menyakitkan, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku merasa kita sudah cukup dekat, cukup lama untuk aku mengatakan ini. Aku mencintaimu, Dinda. Ada keheningan sejenak antara kami. Rian adalah orang yang selama ini aku percayai, orang yang membuatku merasa nyaman dan diterima tanpa syarat. Tapi apakah aku siap untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi? Aku tak bisa menyangkal perasaan yang mulai tumbuh, tapi aku juga tahu aku tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Rian, aku tahu kamu telah ada di sini untukku, dan aku sangat menghargainya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk berkomitmen lagi. Aku perlu waktu, untuk diriku sendiri, untuk mengejar impianku yang lain. Aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang. Rian tersenyum, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. Aku mengerti, Dinda. Aku tahu kamu perlu waktu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini, apapun keputusanmu. Aku tersenyum, merasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Aku tidak ingin membuatnya merasa tertekan, dan aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Tetapi,
pada saat yang sama, aku juga merasa lega bisa mengatakan hal ini dengan jujur. Aku membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami diriku sendiri sebelum aku bisa membuka hati untuk orang lain, meskipun itu Rian. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rian dan aku tetap berhubungan baik, aku memutuskan untuk lebih fokus pada perusahaanku dan diriku sendiri. Aku membuka cabang baru untuk The Grand Lavender Hotel di kota lain, yang ternyata diterima dengan sangat baik oleh pasar. Setiap hari, aku semakin mengerti bahwa kekuatanku tidak datang dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Namun, meskipun aku merasa puas dengan apa yang telah kucapai, aku juga mulai membuka hatiku untuk hal-hal yang lebih kecil. Aku mulai belajar untuk menghargai hal-hal sederhana, senyum dari teman-temanku, dukungan yang aku terima dari staf hotelku, dan ketenangan yang datang setelah sekian lama berjuang. Aku juga mulai berlibur, menyisihkan waktu untuk diriku sendiri, menikmati dunia yang tidak selalu dipenuhi dengan kesibukan dan target bisnis. Suatu hari, setelah selesai mengurus bisnis, aku memutuskan untuk menghadiri sebuah acara amal yang diadakan di kota. Di sana, aku bertemu dengan beberapa orang baru, termasuk seorang wanita muda yang mengagumiku karena semangat dan idealismenya. Kami berbicara panjang lebar tentang impian kami masing-masing, dan aku merasa senang bisa berbagi pemikiran tanpa tekanan. Aku merasa diriku kembali hidup, seperti aku sedang menjalani hidup yang benar-benar milikku, bukan yang didikte oleh orang lain. Pada suatu malam yang tenang, aku menerima sebuah surat. Itu adalah surat dari Reza. Sudah sekian lama aku tidak mendengarnya, dan aku merasa terkejut saat membuka surat itu. Dalam suratnya, Reza mengakui segala kesalahan yang dia buat, dan meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak terhubung lagi dengannya, ada sesuatu dalam tulisannya yang membuat hatiku tersentuh. Reza tidak meminta maaf hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga meminta maaf untuk cara dia memperlakukan orang-orang yang dia cintai. Meskipun pengkhianatannya sulit untuk dilupakan, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk penyembuhan bagi keduanya. Sambil merenung, aku menyadari bahwa aku tidak perlu lagi terjebak dalam masa lalu. Aku telah belajar banyak, dan meskipun luka itu akan selalu ada, aku sudah siap untuk melangkah ke depan. Aku tidak lagi didefinisikan oleh orang-orang yang pernah mengecewakan atau meninggalkanku. Aku adalah diriku sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh dengan harapan. Aku memilih untuk fokus pada kebahagiaanku, tanpa perlu takut akan masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membuka hati lagi untuk seseorang. Mungkin itu Rian, atau mungkin bukan. Yang pasti, aku tahu aku sudah cukup kuat untuk menjalani hidupku dengan cara yang paling berarti bagi diriku sendiri.